Bacakan invokasi, dimohon untuk berhening sejenak. Oh hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh cinta kasih tersembunyi yang memeluk semua dalam kesatuan. Semoga siapa yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Santi, 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 Om. Ya. Ya. Terima kasih Mas Adrian kontribusinya. Selamat malam Pak Heri. Pak Heri Budi, Pak Heri Budi Prastyo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Selamat malam. Pak Heri ini akan membawakan temanya apa Pak Heri, pemurnian jiwa dan pemahaman tentang kesejatian ya Pak Heri. Iya, iya Mbak. Silakan bisa dimulai. Iya. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak Heri. Bisa ya. Bentar. Ya. Ya, terima kasih. Ini gambar yang ini. Ya. Bisa didengar jelas ya? Ya, dengar jelas Pak Heri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkah dalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ketua Persatuan Warga Teosofi Indonesia, Bapak Dr. Andes Widiatmoko MM, yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Selamat malam. Para Bapak, Ibu, hadirin peserta webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pak Heri, maaf itu ke-mute ya Pak Heri. Speakernya. Ya, udah. Sudah ya? Ya. Sudah. Ya. Oh ya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ketua Persatuan Warga Teosofi Indonesia yang tinggal di Pasuruan, Jawa Timur, Dr. Andes Widiatmoko MM, para Bapak, Ibu, hadirin peserta webinar yang saya hormati. Selamat malam, terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena rahmat-Nya kita semua sampai dengan detik ini masih dikaruniai sehat lahir dan batin, sehingga masih bisa hadir pada acara ini. Semoga bermanfaat. Yang kedua, saya mendapat tugas dari panitia untuk mengisi acara pada malam hari ini. Saya renungkan secara mendalam apa yang sekiranya perlu saya sampaikan pada acara seperti ini. Akhirnya ketemu topik dengan judul pemurnian jiwa dan pemahaman kesejatian. Nah, apa latar belakang pemilihan topik tersebut? Ya. Selama kurun waktu 1 bulan terakhir, kalau kita mengikuti berita di media elektronik, bahwa
Contoh kasus satu di Tangerang itu seorang dokter ya karena permasalahan asmara atau romantika, emosi tidak terkendali, menyiramkan bensin di bengkel ya, di bengkel atau garasi mobil seorang taman wanitanya yang menimbulkan kebakaran dan memakan korban jiwa. Akhirnya ditangkap dan berurusan dengan kepolisian. Kemudian ada juga kasus ditemukannya jasad seorang wanita di bawah jalan layang di daerah Kota Bekasi. Nah, setelah diusut akhirnya ditemukan pembunuhnya yaitu teman seprofesi, yaitu bekam, pemijat bekam atau apa. Kemudian juga di Subang kita memperoleh berita ditemukannya mayat jenazah seorang ibu beserta putrinya di dalam sebuah mobil. Nah, sampai dengan saat ini sudah 25 saksi yang dikumpulkan, 3 saksi yang terakhir, 2 diantaranya suami korban dan istri mudanya. Dan yang terakhir kemarin kita juga mendengar berita bagaimana seorang suami menangis terseduh-seduh di hadapan aparat kepolisian. Dia merasa menyesal bahwa sebetulnya dia tidak berniat membunuh, tapi yang terjadi adalah bahwa bekas atau mantan istrinya meninggal karena saking emosinya didorong dari sebuah sepeda motor terjatuh dan akhirnya meninggal. Nah, kita dengar juga bagaimana Bupati Probolinggo beserta istrinya ditangkap KPK. Kemudian juga kisah yang menyedihkan dari Jember, honor jenazah COVID-19 yang diterima oleh Bupati Jember dan sebagainya yang menjadi ramai, walaupun pada akhirnya dikembalikan dan sebagainya. Di tingkat internasional, kita lihat bagaimana Timur Tengah selalu bergejolak, kemudian juga Lebanon, dan yang Iran terakhir Afghanistan. Nah, apa akar masalah semuanya itu? Nah, dari sudut pandang teosofi atau dari sudut pandang kerohanian atau kejiwaan, maka akar masalah dari semua itu adalah hawa nafsu yang ada dalam diri manusia yang tidak terkendali. Jadi dari berbagai kasus, baik pembunuhan, tawuran, bahkan sampai dengan peperangan, itu adalah akibat dari hawa nafsu yang ada dalam diri manusia yang tidak terkendali sehingga menimbulkan berbagai macam petaka. Nah, itulah latar belakang dari pilihan topik pada malam hari ini, bahwa pemurnian jiwa adalah isu sentral spiritual bagi manusia di planet bumi. Tanpa melihat apa agamanya, apa bangsanya, itulah isu sentral spiritual manusia di planet bumi. Pemurnian jiwa. Itu apa yang menjadi latar belakang pemilihan topik pada malam hari ini. Nah, bab apa dan bagaimana yang dimaksud jiwa itu, tolong ditampilkan moderator gambar yang Man, God and the Universe itu yang tampak samping, biar lebih mudah dipahami. Yang gambar nomor 3, bukan gambar nomor 3, bukan. Terus, nah ya itu tadi betul. Itu tadi, bukan. Nah ya ini lebih diterangkan
jelaskan, lebih dibuat jelas bisa enggak ya? Oh ya. Di HP peserta bisa dibesarkan ya. Bisa dibesarkan. Nah, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lihat gambar 2 dimensi tersebut, bahwa gambar ini adalah gambar deskripsi 2 dimensi hubungan antara manusia sebagai mikrosistem yang diwujudkan dengan lingkaran-lingkaran yang tegak itu, dan alam semesta sebagai makrosistem. Dan di balik itu semua ada hidup tersembunyi yang bergetar dalam setiap atom, baik atom makrosistem, alam semesta sebagai makrosistem, maupun manusia sebagai mikrosistem. Nah, hidup itu sendiri adalah sang maha hidup. Jadi teosofi mengandung prinsip monoteisme rupanya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar lingkaran-lingkaran yang tegak itu saja. Ya. Yang besar, lingkaran yang besar itu ada tulisannya monad. Nah, monad ini pletik atau percikan daripada ilahi, ya, percikan ilahiyah, percikan yang maha hidup, yang maha cahaya, yang maha sadar. Karena itu monad ini adalah inti daripada eksistensi semua makhluk hidup termasuk manusia. Monad itu adalah pletik atau percikan ilahiyah, kesadaran murni, percikan atau pletik dari yang maha sadar. Nah, itu monad, disebut juga aku sejati. Ya, jadi monad itu pletik atau percikan dari yang maha hidup, yang maha cahaya, yang maha sadar, ya, sehingga itu kesadaran murni. Itu inti eksistensi manusia, semua makhluk termasuk manusia, disebut aku sejati atau pletik atau percikan ilahiyah. Ya, pakai yang ini juga bisa. Ya, monad kuning gitu ya, mungkin untuk lebih mempermudah. Nah, kemudian inti eksistensi atau pletik atau percikan ini, aku sejati manusia ini, dari alam yang luhur, maha luhur, turun ke bawah, lebih membumi, sehingga menjadi individuality atau individualitas, lingkaran tegak yang lebih kecil daripada monad itu. Nah, lingkaran yang kedua dari atas, yang tegak, yang itu yang disebut individuality, itu pribadi luhur atau individuality atau roh atau aku luhur. Ya, kalau monad tadi aku sejati, maka turun membumi menjadi aku luhur, pribadi luhur, roh atau individuality. Nah, di sini terjadi diferensiasi ya. Waktu SMA kita pernah mendapat pelajaran matematika, diferensial integral, diferensiasi diferensial. Jadi aku luhur, pribadi luhur, atau individuality atau roh itu diferensiasi atau turunan daripada aku sejati atau monad. Nah, kemudian individuality atau aku sejati, aku luhur atau pribadi luhur atau roh itu turun lagi ke bawah, membumi, sehingga menjadi manusia yang wujud secara fisik maupun secara metafisik yang disebut personality. Itu lingkaran yang paling bawah. Nah, itu personality. Personality atau aku rendah, atau ya mungkin kebatinan Jawa itu mengatakan sedulur papatnya, aku rendah, pribadi rendah, kawula sedulur papat. Nah, ini tadi juga si tukang bulah ya, si tukang bulah yang macam-macam yang ditangkap KPK di Probolinggo, baik suami maupun istri, dua-duanya ditangkap. Anaknya nggak tahu bagaimana itu siapa yang ngurusi. Nah, personalitas inilah
disebut juga si tukang pola ya, yang membuat macam-macam yang jadi beragam kejahatan di dalam hidup ini. Ya, personality disebut juga jiwa fana, disebut aku rendah, disebut sedulur papa, disebut kawulo. Ya. Nah, ini hasil diferensiasi atau turunan daripada aku luhur tadi. Ya, jadi dari aku sejati atau monad turun menjadi aku luhur atau individuality, turun lagi menjadi aku rendah atau jiwa fana. Ya, jadi tritunggal aku. Aku sejati itu tidak mati, percikan ilahiyah, kesadaran murni, turunannya aku luhur atau roh itu juga tidak mati, itu juga masih suci, kemudian turun ke bawah paling rendah itu personality, aku rendah, aku pribadi rendah, personality. Nah, di sini mulai mati, terjadi mati. Ya, ini diferensiasi tapi sekaligus integral dengan aslinya tadi aku sejati. Tidak terpisah. Oleh karena itu ini ibarat sistem subsistem ya. Di dalam matematika teori himpunan itu berarti di dalam nilai-nilai personality itu kan lingkaran paling bawah, paling kecil, kemudian di atasnya ada individuality, di atasnya lagi ada monad. Nah, itu secara pemahaman teori himpunan bahwa di dalam personality itu terkandung nilai-nilai individuality sekaligus terkandung nilai-nilai monad. Nah, monad itu sendiri peletik dari logos, ya, logos tata surya. Nah, itu satu sistem, suatu struktur dan sekaligus sistem daripada kesadaran energi dan materi. Oleh karena itu sangat tepat para leluhur budaya Jawa yang dulu mengatakan mempersepsikan tentang Tuhan itu cedak ora sembulan waduh tanpa winates. Waduh tanpa winates itu ya gelaran kesadarannya suatu tata surya ini lebih lagi satu galaksi, lebih lagi kosmos. Nah, padahal sekaligus juga cedak karena bagi yang bisa meningkatkan kesadarannya dari personalitas menuju ya, itu ada di dalam diri sendiri sesuai teori himpunan tadi bahwa di dalam nilai-nilai personalitas lingkaran yang paling kecil itu sekaligus terkandung nilai-nilai yang individualitas sekaligus terkandung nilai-nilai monad dan seterusnya nyambung. Nah, itulah dalam doa invokasi teosofi diuraikan hidup tersembunyi yang bergetar dalam setiap atom, mulai dari atom yang paling ilahiyah turun-turun akhirnya sampai dengan atom wadah. Nah, itulah jadi konstitusi total manusia itu tergambar dalam lingkaran-lingkaran itu aku sejati, aku luhur, turun, aku rendah. Tapi ini tiga tapi sekaligus satu tapi tiga, tritunggal. Nah, itu atau 3 in 1 ya. Nah, itu adalah gambaran daripada struktur dan sekaligus sistem daripada kesadaran energi dan materi. Karena Tuhan itu yang maha sadar, nah, peletiknya aku sejati itu kesadaran murni, terus turun kesadaran rohania, sampai kesadaran jiwa. Nah, ini manusia orientasinya keluar ke ruang dan waktu, sehingga lupa jati diri ini. Ya, lupa jati diri. Lupa struktur dan sistem kesadaran ilahiyah yang merupakan penjelamaan pembabaran dari yang maha sadar. Ya, jadi gambar ini disusun bukan sekedar asal nyusun ini saling nyambung antara lingkaran yang tegas sebagai gambaran manusia sebagai mikrosistem dengan lingkaran-lingkaran besar yang ke kanan dan ke kiri itu alam semesta sebagai makrosistem, dan di balik itu ada hidup tersembunyi. Ya, jadi tiga pihak hidup tersembunyi yang maha hidup, kemudian makrosistem alam semesta dan mikrosistem.
Ini suara apa ya? Ya, saya teruskan ya. Jadi konstitusi total manusia, kembali manusia sebagai mikrosistem, konstitusi total manusia, monad atau aku sejati, turunannya disebut aku luhur atau pribadi luhur atau roh atau individualite, turun lagi menjadi pribadi rendah, personalite atau kawulo atau si tukang bola ya, tadi. Jadi itu Tritunggal, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Ini kesadaran energi dan materi. Nah, ketika sampai yang di bawah itu jiwa, maka jiwa itu terdiri dari 4 unsur. Nah, unsur yang pertama paling bawah itu yang bersifat padat, ya. Padat. Nah, ini padat cair gas, ya. Padat cair gas. Kalau padat itu yang seperti daging dan tulang. Kalau cair itu darah, air, seni, keringat, dan sebagainya. Kalau gas itu ya udara yang ada di dalam darah maupun tubuh kita. Nah, itu unsur-unsur partikel yang ada di dalam manusia padat. Nah, selain kalau padat cair gas masih bisa disadari dengan panca indera, tetapi itu masih ada 4 lapis partikel atau unsur yang menyusun. Ya, moderator, ini suara apa ya? Tolong dimatikan. Saya mute ya. Ya, jadi kita lihat lingkaran paling bawah yang kecil yaitu personality atau jiwa fana, di mana jiwa ini penjelmaan daripada roh dan roh penjelmaan daripada monad, aku sejati, aku luhur, aku rendah, tapi ini satu kesatuan kesadaran. Nah, kita sekarang ada di bawah kesadaran jiwa, di mana kesadaran jiwa ini unsurnya 4. Yang pertama paling bawah sendiri itu aspek wadak, pada cair gas masih bisa disadari dengan panca indera, tetapi yang 4 yang lebih halus dari gas, yaitu eter, super eter, subatom, atom, sudah tidak bisa disadari dengan panca indera, tetapi dengan indera yang ke-6 lah, yaitu kembaran eteris. Jadi badan wadak manusia itu punya kembaran yang dinamakan kembaran eteris yang terjadi dari zat eter, persis badan wadak manusia, tetapi tidak bisa disadari dengan panca indera. Kalau manusia bisa memfungsikan inderanya ke indera yang ke-6, baru bisa menyadari dan melihat kembaran eteris tersebut. Nah, selain badan wadak dan yang bersifat padat dan eter tadi, maka ketika ditembus dengan kesadaran lebih dalam lagi, maka ketemu dengan badan yang lebih halus lagi. Nah, dan yang lebih halus partikelnya daripada eter tadi. Nah, eter saja sudah lebih halus dari gas. Nah, astral, badan astral ini lebih halus dari eter, ya, Pak. Yang pada cair gas, eter, astral. Badan astral ini lebih halus dari eter. Padahal eter saja tidak bisa disadari dengan panca indera. Tetapi badan astral itu bisa disadari kalau manusia bisa memfungsikan inderanya yang halus tadi. Ya. Nah, sehingga di situ ada badan astral. Itu kita lihat, itu yang ke-6 dari bawah, 7, 6 itu badan astral. Ya. Nah, badan astral itu badan perasaan dan keinginan. Ya. Nafsu-nafsu, emosi, keinginan, dan sebagainya ada di dalam badan astral tersebut. Ini yang ke-6 dari bawah. Bawah sendiri itu 7, kemudian yang ke-6 itu badan astral. Badan astral ini yang lebih halus. Nah, misalnya kalau kita sedang marah, jengkel, itu sok dalam dada kita terasa sesek atau berdedek, ya, dongkol, jengkel. Nah, itu kalau dibedah tidak ketemunya tulang, daging, darah,
Nah, karena ya itulah badan astral yang bisa jengkel, emosi, dongkol, mendadak tidak terkendali sehingga mantan istrinya yang dibonceng bisa didorong jatuh dari sepeda motor dan akhirnya meninggal. Ya itu tadi karena emosi yang tidak terkendali yang ada di dalam badan astral. Kemudian meningkat lagi ada badan mental konkret. Nah, yang kelima itu dari bawah 765. Nah, 5 ini badan mental konkret ini untuk berpikir hal-hal yang sifatnya fisiknya. Ini kecerdasan intelektual. Nah, 4 unsur itu tadi, badan padat cair gas, kemudian ether, terus yang ketiga badan astral, yang keempat badan mental konkret, ya, itu lingkaran bawah personality itu kan unsurnya 4 garis itu 1, 2, 3, 4. Ini disebut juga sedulur papat atau kawula atau personality. Ini merupakan suatu entitas atau suatu unit kesadaran yang beraspek fisik tadi dan metafisik. Nah, yang fisik masih disadari panca indera, yang bersifat metafisik, eter, astral, perasaan, pikiran atau logika. Ini yang bersifat metafisik. Ya, jadi keempatnya ini membentuk suatu unit kesadaran, suatu entitas kesadaran yang disebut kesadaran jiwa yang beraspek fisik dan metafisik. Nah, itu yang disebut jiwa. Pribadi rendah, aku rendah atau kawula. Nah, ini umumnya tingkat evolusi kesadaran manusia pada umumnya masih banyak pada kesadaran jiwa ini. Ya, itu tadi emosi yang tidak terkendali, prasangka, ya, apalagi ya, malas, maunya enak tapi tidak kerja keras, nah, dan sebagainya. Nah, itu sifat-sifat aku rendah atau pribadi rendah atau jiwa. Di atasnya ada roh, di atasnya lagi pletik. Nah, itulah konstitusi total manusia. Ya. Coba dilihatkan gambar yang gambar nomor. Sebentar. Bukan. Terus. Ya. Ini. Ya, itu tadi. Sebelumnya ini, Mbak. Nah, ya. Nah, ini juga gambar yang menunjukkan the constitution of the human being, ya, konstitusi total manusia tadi. Ya, dari bawah itu kesadaran jiwa, padat, eter, astral, mental konkret, kemudian masuk lagi ke dalam ke yang lebih halus, itu kesadaran rohaniah, atma budimanas, itu merupakan suatu entitas atau unit kesadaran yang disebut kesadaran roh. Tadi yang di bawah tadi suatu unit atau suatu entitas kesadaran yang disebut kesadaran jiwa, kesadaran roh, nah, lalu kesadaran murni, ini turiatma atau monad, ini kesadaran murni. Jadi ini suatu struktur sekaligus sistem kesadaran ilahiyah yang terdiri dari kesadaran jiwa, kesadaran roh, kesadaran murni. Nah, ini nyambung dihubungkan dengan benang energi yang menghubungkan ketiga aspek daripada konstitusi total manusia itu tadi. Benang energi sekaligus kesadaran. Kesadaran, energi, dan materi. Itu satu. Nah, itu digambarkan garis lurus ini. Garis lurus, benang energi. Nah, manusia itu kalau badan wadak manusia, benang energinya ini putus dengan badan-badan yang lebih halus, ya, kembaran eteris atau badan astral, maka manusia itu mati. Karena benang energi ini putus, maka matilah manusia. Kalau benang energi yang menghubungkan kesadaran jiwa itu
dengan roh, dengan pletik itu tadi putus di badan wadaknya, ya mati orang. Badan wadaknya dibuang kembali ke alamnya. Tetapi jiwa yang beraspek fisik dan metafisik, yang beraspek metafisiknya itu masih hidup di alamnya. Jadi hanya melepas aspek fisiknya saja kembali ke alam fisik. Nah itu cerita nanti ya. Cerita nanti itu lebih luas, membutuhkan waktu dan pemahaman yang lebih luas soal ini. Yang penting itu konstitusi total manusia, aku sejati, turunannya aku luhur, turunannya aku rendah. Nah, ini Tritunggal, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Struktur dan sekaligus sistem kesadaran ilahiyah ini sudah nyambung dengan yang maha sadar. Kesadaran ini nyambung dengan yang maha sadar. Jadi jiwa, roh, pletik Tuhan itu satu garis lurus ya. Nah kemarin itu ada webinar soal Eyang Sosrokartono, di mana ilmunya Eyang Sosrokartono itu satunya pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan. Nah ini pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan ini kan unsur-unsur jiwa. Tapi unsur-unsur jiwa yang sudah manut dengan pribadi luhurnya. Jadi nyambung satu garis tegak lurus. Itu ilmunya Eyang Sosrokartono yang kemarin sempat ada webinar. Satunya pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan. Nah, itulah Bapak Ibu semua konstitusi total manusia. Ya. Jiwa, roh, pletik atau pletik, roh, jiwa. Nah, itu tadi mengapa topik ini kita pilih, latar belakangnya, kemudian itu dasar teorinya sudah kita sampaikan. Nah, kemudian persoalannya bagaimana memahami itu semua, ya. Bagaimana mengenal diri sendiri. Ya, back to basic, kembali ke jati diri. Di mana di dalam kitab suci disebutkan bahwa barang siapa mengenal jiwanya, mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kenalilah dirimu sendiri, dengan demikian akan mengenal Tuhan. Ya itu tadi, nyambungnya kesadaran jiwa, kesadaran roh, kesadaran pletik, kesadaran ilahiyah. Sebelum ini saya tutup, Bapak yang ini coba ditampilkan gambar yang Mbak, gambar yang Semar itu Mbak, gambar yang terakhir saya kirim. Nah ini ya itu tadi. Nah ini kebetulan saya dapat dari versi dari teman yang lain, tetapi ini sangat bagus lagi untuk memudahkan memahami. Nah ini luar biasa sebetulnya bisa. Jadi yang luar sendiri itu kalau nggak salah Togok. Togok gambar ini sebetulnya 3 in 1 ya, Tritunggal, 3 tapi 1. Togok, Semar dan Betara Guru nih. Betara Guru itu kalau Semar itu Ismoyo, sebentar. Manik Maya, Pak. Nah, betul Manik Maya. Ya, kacamata saya. Wah, kacamata saya cari padahal saya pakai. Waduh, itu. Ya, itu ya. Yang dalam sendiri itu adalah Manik Moyo. Itu simbol daripada pletik Betara Guru. Betara Guru, simbol pletik atau pletik ilahiyah atau percikan ilahiyah, atau dalam bahasa Hinduisme itu Atman. Kemudian dia turun ya, bahasa 3 dimensi, turun ke yang lebih kasar, maka menjadi itu Semar, Ismoyo. Nah, Ismoyo ini pribadi luhur, pribadi rohaniyah, sang pamomong yang ajak-ajak kebaikan. Kemudian sampai
Yang paling padat itu tadi Manik Moyo, Ismoyo. Ini yang bawa sendiri Togok atau Antogo. apa? Antogo, Pak, Antogo. Oh ya, pokoknya begitulah ya. Jadi Togok, Semar, Manik Moyo. Ya. Nah, itu gambaran daripada aku sejati tadi, aku luhur, aku rendah. Nah, ini untuk memperjelas gambaran daripada konstitusi total manusia tadi. Aku sejati, aku luhur, aku rendah. Nah, misalnya ini intinya ini Atman, plete, kemudian turunannya itu jiwa Atman, jiwa yang dekat dengan Atman atau roh, turun lagi jadi Sukiman. Nah, gambarnya Sukiman, gambarnya gitu. Paling rendah dia menjadi beraspek fisik. Nah, itu Sukiman. Di dalamnya Sukiman ada jiwatman atau roh. Di dalam roh ada Atman. Nah, itu bahasa Hinduisme lah gampangannya seperti itu. Ya, ini tadi yang pertama sudah saya sampaikan latar belakang pemilihan topik. Kemudian yang kedua gambaran mengenai konstitusi total manusia. Nah, sekarang kita melangkah yang sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin dari atau kita lanjut dulu ya biar tuntas. Nah, ya kita coba tolong ditampilkan yang pemurnian itu ya, pemurnian yang tulis yang terakhir, tulisan saya yang saya kirim terakhir, bukan. Nah, terus. Nah, ya. Nah, ini tadi ya, pendahuluan tadi sudah saya sampaikan mengenai latar belakang pemilihan topik, kemudian penjelasan teori daripada konstitusi total manusia, letak roh jiwa. Nah, sekarang kita masuk pada masalah pemurnian jiwanya. Nah, pemurnian jiwa ini baik dalam arti fisiknya. Kalau dalam arti fisik itu ya tidak merokok, kemudian juga tidak minum alkohol. Nah, kemudian yang ketiga tidak makan bumbu-bumbu yang merangsang, karena bumbu yang merangsang itu membuat kita kemelekatan kita pada kenikmatan badani memperkuat itu ya, bumbu-bumbu yang merangsang. Kemudian yang terakhir vegetarian ini ya sebaiknya vegetarian ya. Nah, keempatnya ini dibutuhkan agar jiwa kita tersusun dari partikel-partikel yang halus yang memudahkan kita untuk menangkap getaran dari energi dan kesadaran yang lebih luhur rohaniah tadi. Nah, itu pemurnian dari aspek fisik. Ya. Nah, yang kedua pemurnian dari aspek yang sifatnya metafisik, yaitu pikiran perasaan. Ya. Jadi pikiran perasaan kita harus kita selalu usahakan ya baiklah, berpikir baik, berperasaan baik, tidak berprasangka dan sebagainya ya, itu harus kita buat baik, pikiran baik, perasaan baik, nah fisik juga baik. Nah, kalau ketiganya itu satu lagi ya puasa ya, puasa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kalau Muslim yang wajib itu ya di bulan suci Ramadan itu teman kita umat Muslim melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh lah. Ya, kalau yang aliran kejawen mungkin puasanya mutih dan sebagainya ya. Nah, itu tadi puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa juga penglihatannya, pendengarannya ya. Itu yang dimaksud puasa. Kalau ajaran Jawa itu nutup babakan hawa songo ya. Hawa songo ini semua lubang yang ada di dalam tubuh kita, mata 2, hidung 2, 4,
telinga 2, 6, mulut 1, 7, kemudian alat kelamin manusia 8, dan yang terakhir anus atau dubur kita 9. Nah, kalau itu menurut terminologi kerohanian Jawa, kalau itu bisa ditutup, nah, maka manusia akan menemukan kesadaran yang lebih luhur, kesadaran rohaniah itu tadi. Nah, ini versi lain ya, berpuasa itu tadi bukan hanya puasa dari makan minum, tapi juga berpuasa hanya melihat hal yang baik-baik, pendengarannya untuk mendengar hal yang baik-baik. Nah, itulah. Jadi pemurnian fisik dari apa yang kita makan, kita minum, kemudian juga puasa, kemudian juga yang sifatnya metafisik, pikiran dan perasaan kita harus bersih, harus murni. Nah, ini kalau bisa kita usahakan, maka akhirnya nanti kalau memang sudah waktunya, seperti Eyang Sosrokartono itu, satunya pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Ini semata-mata penjelmaan daripada kesadaran roh atau pribadi luhur. Makanya yang Sosro itu ya bisa macam-macam lah. Sebab kalau personalitas atau pemurnian jiwa ini bisa dilaksanakan, bisa menjadi 0, ya, dinolkan, maka 1/0 tak terhingga. 1 itu kesadaran rohaniah, lebih dalam lagi kesadaran monadiah, paling dalam kesadaran ilahiyah. Ini 1. Kalau personalitas tadi, jiwa bisa dinolkan, masa 1/0 sama tak terhingga. Nah, monggo udah, itu berbagai macam ilmu nanti akan muncul kalau satunggal itu tadi personalitas bisa dinolkan. 1/0 tak terhingga. Ini matematika ilahiyah, spiritual matematika. Ya, jadi itu pemurnian jiwa. Ya. Nah, kemudian apa urgensi daripada pemurnian jiwa itu? Urgensinya bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya bukan hanya bayi kecil, dewasa, tua, mati, nggak ada maksud dan tujuannya. Kita hidup hadir di dunia ini untuk bertumbuh, ya, untuk bertumbuh, berkembang kesadarannya, yaitu esensi daripada hidup, esensi atau substansi atau hakikat daripada hidup itu kan kesadaran. Nah, kesadaran itu sekaligus adalah energi, kesadaran energi menjelma menjadi materi, baik yang fisik maupun yang metafisik. Kalau yang fisik ya wadak, yang metafisik pikiran, perasaan dan sebagainya. Itu penjelmaan daripada kesadaran dan energi. Ya. Nah, kesadaran. Nah, jadi kita harus tumbuh, harus berkembang dalam hidup ini, ya saat tekani lah. Saat tekani. Sehingga ketika waktu hidup kita habis, paling tidak kita surplus iman atau surplus kesadaran. Ya, harus terjadi peningkatan iman atau peningkatan kesadaran dari yang kurang baik menuju kepada yang lebih baik, dari kesadaran jiwa menuju kesadaran rohaniah. Kalau tidak, orang kita sidik, kalau tidak ya sia-sia hidup kita ini. Nah, coba tolong moderator ditunjukkan gambar yang menunjukkan evolusi. Gambar evolusi ya. Yang mana ya Pak Heri? Yang evolusi gambar kok nggak ada ya, padahal udah tak kirim tuh. Gambar yang apa Pak Heri? Gambar evolusi kesadaran itu loh. Evolusi kesadaran yang dari mineral, kemudian udah tak kirim katanya. Ini Pak, mineral ini? Ya, bukan yang itu. Sebentar. Tak carinya. Sebentar, tak carinya dulu. Ini pertumbuhan kesadaran manusia?
Ya, tapi ya itu ya bisa, tapi sebentar saya cari sebentar. Mohon maaf, ini sebentar. Nah ini saya kirim ya. Kalau dikirim di sini aku belum bisa mindah lagi ke laptop, coba. Yang mana, Pak? Oh, Yang mana, Pak? Coba, Pak Heri. yang ini Mbak, yang sebentar. Saya cari dulu. Yang ini sebetulnya Mbak. Yang ini. Oh, itu belum dikirim. Tapi kalau ditampilkan di sini pakainya HP belum bisa mindah ke laptop lagi nanti agak susah. Ya, tapi ini kelihatan ya. Dikirim ke HP, saya coba saya share di sini, nggak apa-apa dikirim ke HP. Ya, bentar. Udah saya kirim. Ya, sebentar ya saya. Kok belum masuk ya Pak Heri? Bentar, ulangi. Sebentar. Bisa? Ngirimnya belum masuk tuh Pak Heri. Iya. Sebentar tak hapusan ya sih. Bisa masuk? Nggak ada Pak Heri. Tidak ada. Iya. Gini aja Pak Heri. Kalau ini kan sama aja Pak Heri. Saya pikir kan ini sama aja ya gambarnya ya Pak Heri. Ya. Kalau ini kelihatan? Coba kurang atas tuh Pak Heri. Kelihatan? Ya, tapi iya. Kelihatan? Iya, kelihatan sih. Peserta bisa melihat ya? Mungkin diapain ya? Di Zoom apa-apa ya? Oh. Di foto langsung sama itunya Pak Heri nggak bisa? Nah, ini gambarnya nggak bisa masuk. Oh, iya, nggak bisa masuk Udah ya. tak kirim. Iya. Ya aja nggak apa-apa. Bentar, sabar sebentar. Bisa enggak? Data longi sini. Nggak masuk Pak Heri. Apa belum masuk Pak Heri? Nggak apa-apa Pak Heri. Sudah pakai ini aja. Pakai Iya. ini ya. Iya. Ya, ini jadi kita lihat gambar ini bahwa menurut teosofi kita sekarang ini berada di kelas kesadaran manusia. Kelas kesadaran manusia atau human itu. Di mana kelas kesadaran manusia ini sudah melewati proses evolusi kesadaran yang konon kabarnya sudah miliaran tahun ini. Dari kesadaran mineral 2,5 atau sekitar 2,5 miliar tahun berevolusi menuju kelas kesadaran tumbuh-tumbuhan, terus sekitar 3 miliar atau 2,5 miliar berevolusi lagi kesadaran menuju kesadaran hewan terus berevolusi lagi, hewan-hewan yang piaraan seperti anjing, kucing, dan kera, gajah, dan kuda itu hewan-hewan yang tingkat evolusi kesadarannya sudah hampir berpindah ke evolusi kesadaran manusia. Menurut teori seperti itu. Nah, sekarang kita sampai di kesadaran manusia, di mana di situ tingkat evolusi kesadaran manusia bergerak dari human menuju spiritual. Ya. Kesadaran manusia di mana di situ mental konkretnya sudah muncul, sudah memimpin emosi atau astralnya, sudah memimpin
badan wadak dan eternya. Artinya segala gerak dari fisik, eter, astral itu sudah mulai dipimpin oleh mental konkret atau kecerdasan intelektual. Namun kecerdasan spiritualnya mental luhur masih sedikit ya, masih sedikit. Sehingga mungkin masih kalah itu. Nah, bergerak ke kanan kita mengarah ke manusia spiritual, di mana itu pada baris mental konkret dan mental luhur itu gambarnya sudah membuka. Gambarnya sudah membuka dibandingkan dengan mental konkret dan mental luhur yang ada pada human. Nah, ini gambarnya sudah berubah, dia sudah lebih luas. Berarti ini artinya mental abstrak, mental luhur atau kesadaran spiritualnya sudah berkembang cukup maju, dia bisa mengatasi jiwanya. Nah, jiwa ini personalitas, unsurnya fisik. Fisik itu ada 2 baris, pada cair gas dan yang eter, kemudian yang astral atau perasaan dan yang mental konkret. Nah, ini gambar manusia rohaniyah yang sudah duduk di atas mental konkret, emosi, dan fisik. Berarti dia kesadaran rohaniyahnya, kesadaran luhurnya sudah mengatasi pribadi rendahnya. Nah, ini. Kalau ini sudah dicapai 100%, berarti ini sudah manusia sempurna. Kalau sudah manusia sempurna, berarti dia sudah selesai di kelas kesadaran manusia, terus berevolusi di kelas kesadaran yang lebih tinggi yang disebut manusia superhuman, ya, atau adept, atau manusia rohaniyah, manusia sempurna. Nah, itu. Nah, ini pertumbuhan evolusi kesadaran manusia. Lah, manusia pada umumnya itu masih di antara human dan spiritual ini. Dia berproses. Terjadi di sini, dalam proses ini terjadi self transformation dari kesadaran jiwa atau pribadi rendah menuju kesadaran rohaniyah. Nah, baru dapat sedikit, waktunya sudah habis, mati pulang, ya sudah, pulang dulu, nanti turun lagi sekolah lagi untuk meningkatkan kesadarannya. Intinya sampai menjadi manusia rohaniyah 100% yang digambarkan oleh manusia yang duduk di atas fisik, astral atau emosi, mental konkret. Nah, ini pertumbuhan kesadaran evolusi kesadaran manusia yang harus diselesaikan, dicapai lewat hidup di dunia ini. Nah, antara lain lewat pemurnian jiwa itu tadi. Jadi mental konkretnya, emosinya, fisiknya dimurnikan supaya energi dan kesadaran yang lebih halus, lebih luhur bisa membumi. Sehingga ya ini gambarnya seperti itu. Dia duduk di atas garis mental bawah, mental konkret, dan mental luhur. Ini simbol bahwa dia sudah bisa menguasai pribadi rendahnya. Ya sampai akhirnya sempurna. Ya. Jadi itu urgensi mengapa, untuk apa pemurnian jiwa tadi. Dan kembali lagi ke masalah tadi tulisan tadi. Ya. Kembali Mbak. Airi ya. Ya, kembali lagi ke masalah tulisan tadi ya. Ini? Bukan. Terus bukan. Urgensi pemurnian jiwa. Urgensi. Oh, iya. Ya. Ya. Nah, ya, jadi apa urgensi atau pentingnya pemurnian jiwa tadi, bahwa mau tidak mau, cepat atau lambat, kita akhirnya harus hidup selaras dengan evolusi, pertumbuhan kesadaran, dan hukum-hukum yang lain, 3 hukum. Hukum evolusi, kemudian ada hukum reinkarnasi, ini operasionalisasi daripada hukum evolusi, karena berevolusi baru tumbuh, berkembang sedikit kesadarannya, waktunya sudah habis, ya sudah. Ya nanti sekolah lagi berikutnya. Evolusi, lalu hukum karma. Nah, yang kedua,
hidup selaras dengan hukum karma. Nah, di alam kejiwaan, di pikiran, perasaan, dan fisik tadi bekerja hukum yang namanya hukum karma. Hukum sebab akibat, sing sapa nandur bakal ngunduh. Kalau pikiran perasaannya selalu berprasangka dan sebagainya, ya itu nanti akan kembali melanggar hukum, hukum spiritual. Nah, ini nanti akan kembali kepada diri sendiri. Jadi orang yang sudah menyadari bekerjanya hukum sebab akibat, hukum karma yang menurut buku yang saya baca bekerjanya seperti mesin otomatis, dia akan terekam oleh pribadi luhurnya, yaitu nanti akan kembali kepada dirinya. Nah, kalau sudah memahami, menyadari bekerjanya, berfungsinya hukum karma ini, maka orang akan berhati-hati. Selalu pikirannya selalu baik, selalu ya itulah. Nah, ini urgensinya memurnikan jiwa tadi supaya paham, mengerti bahwa hukum karma berlaku di ranah kejiwaan itu tadi. Kemudian yang ketiga, kehidupan akhirat. Bahwa manusia ini sebetulnya hidup di dalam 3 alam sekaligus. Alam fisik, alam astral, dan alam pikiran atau mental konkret. Nah, kalau manusia mati secara fisik, itu jiwanya sebetulnya tidak mati. Hanya aspek fisiknya saja yang mati. Jadi manusia itu seperti satelit ya. Manusia sejati itu suatu satelit yang ada di alam rohaniah, di orbit rohaniah sana. Tetapi untuk sampai bekerja di dunia, dia memakai bungkus pikiran, bungkus perasaan, bungkus fisik. Nah, bagi orang yang kesadaran rohaniahnya sudah berfungsi, maka dia akan menyadari bahwa pikiran, perasaan, dan fisik itu hanya baju saja. Bukan aku. Aku ya aku luhur. Itu kalau kesadaran rohaniahnya, kesadaran luhur sudah berfungsi. Kalau belum berfungsi ya aku ini ya aku rendah, ya pikiran, perasaan, fisik yang macam-macam tadi. Nah, itu bedanya. Nah, makanya manusia itu sebenarnya hidup sekaligus di alam pikir, alam perasaan, dan alam fisik. Nah, kalau kita sudah dalam hidup itu memurnikan pikiran, perasaan kita dengan baik, delalah di suatu saat kita mati, habis umur kita, nah maka di alam astral atau alam perasaan itu nanti kita karena sudah terbiasa mengembangkan kesadaran yang baik, ikhlas, sabar, ikhlas, tulus, kasih, energi itu, partikel-partikel itu yang kita kembangkan dalam kesadaran jiwa kita, maka ketika kita mati nanti kita akan tersadar di alam yang halus itu tadi. Kita akan tersadar di alam yang penuh dengan ketulusan, kasih, dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup ini masih penuh dengan hawa nafsu, emosi, dan sebagainya, tiba-tiba kita mati jedet, maka jiwa kita masih mengandung energi dari hal-hal yang negatif itu tadi. Misalnya seorang pemabuk yang ya akhirnya terbunuh karena atau terjatuh dari motor mati mendadak, maka fisiknya sudah mati, dikubur di alam di bumi, tetapi jiwanya yang beraspek metafisik, energi nafsunya itu tidak hilang atau belum hilang walaupun fisiknya sudah hilang. Nah, karena alamnya sudah berbeda, tapi energi nafsunya itu masih ada, maka dia menderita. Dia selalu ingin mabuk, selalu tetapi tidak bisa tercapai apa yang menjadi keinginan nafsunya. Nah, inilah yang disebut neraka. Dia menderita di situ sampai energi nafsu rendah itu habis, baru berjalan ke alam-alam yang lebih luhur. Berbeda dengan tadi yang masih hidup, yang sudah membangun
kesadaran jiwa yang baik, sabar, ikhlas, dia tulus tanpa pamrih dan sebagainya, dia mati jedep ya dia nanti akan tersedar di alam yang lebih halus, lebih luhur. Nah, itulah urgensi pemurnian jiwa. Yang ketiga ya, tadi yang pertama dari hukum evolusi, untuk apa kita hidup ini, kemudian juga untuk menyadari karma, kemudian yang ini alam nanti di mana akan kita kelalui setelah meninggalkan alam wadak ini. Jadi ya kita hidup ini usahakan berpikir, berperasaan, berucap, bertindak yang baik. Agar nanti perjalanan kita di alam-alam setelah alam wadak ini juga yang kita temui hal-hal yang baik. Nah, yang terakhir urgensi pemurnian jiwa yang terakhir itu apa ini? Kepekaan komunikasi ya. Nah, manusia itu dalam konteks komunikasi ilahiyah atau dengan alam-alam yang lebih luhur atau katakanlah dengan Tuhan begitu, sistem komunikasinya itu ya seperti sistem komunikasi satelit itu. Dari bawah dipancarkan ke atas, ditangkap satelit, nanti diolah, dipancarkan lagi ke bawah, sehingga orang yang siaran di Jakarta bisa ditangkap di Jayapura. Nah, itu sistem komunikasinya seperti satelit itu. Dari studio di Jakarta, pancarkan tangkap satelit, dikembalikan ke bawah, orang di Jayapura sana bisa melihat siaran televisi dari Jakarta. Nah, demikian pula hubungan manusia dengan Tuhan, dengan pribadi-pribadi yang luhur, itu seperti itu. Manusia sebagai stasiun pemancar, itu dia memancarkan apa yang dia pikir dan apa yang dia rasakan. Di alam pikiran dan alam perasaan, apa yang dia pikir dan dirasakan itu tergambar. Nah, sehingga makhluk-makhluk penolong, makhluk-makhluk luhur yang bersifat menolong itu membantu dengan menjawab pancaran dari pikiran dan perasaan manusia. Nah, kalau dia sebagai stasiun pemancar itu kualitasnya bagus, murni, maka pancarannya jelas. Nanti dijawab juga akan ditangkap dengan jelas. Nah, jawaban itu bisa berupa mimpi, bisa berupa kejadian, bisa berupa intuisi atau pengertian. Itu 3 bentuk jawaban bagi manusia yang sedang bermasalah. Itu. Tapi ada juga manusia yang sudah maju kesadarannya, kesadaran metafisiknya yang bisa membaca pikiran orang. Sehingga tanpa orang itu menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya, orang yang sudah berkemampuan spiritual tinggi itu bisa membaca sehingga bisa tahu. Nah, itu seperti itu manusia luhur yang masih berbadan wadak yang bisa membaca apa yang ada dalam pikiran dan perasaan manusia. Jadi tidak harus dari alam luhur, tapi manusia yang masih berbadan wadak, tapi kesadaran luhurnya sudah berfungsi, bisa membaca pikiran perasaan manusia, dia tahu dan bisa membantu. Itu pengalaman-pengalaman yang pernah ada. Nah, demikian itu urgensi mengapa pentingnya pemurnian jiwa. Ya. Jadi pemurnian jiwa ini isu sentral spiritual manusia di planet bumi tanpa melihat apapun dia. Ya, urgensinya ya tadi evolusi, karma, juga apalagi tadi komunikasi dan kehidupan akhirat. Nah, itu urgensi pentingnya pemurnian jiwa. Nah, kemudian kita tahu bahwa hakikat daripada hidup itu adalah kesadaran, sekaligus kesadaran ini adalah suatu energi. Ya, kesadaran energi ini kalau sampai membumi dia
beraspek materi juga. Jadi kesadaran, energi, dan materi. Menurut teosofi, materi itu energi yang memadap. Nah, sampai yang fisik itu badan wadak, alam wadak, yang metafisik yang lebih halus itu perasaan dan pikiran. Nah, itu esensinya kesadaran, energi, dan materi. Nah, kalau kesadarannya pada kesadaran jiwa, nah, ya, implementasi daripada kesadaran itu sikap mental. Kalau sikap mentalnya masih diwarnai oleh subjektivitas, di mana subjektivitas itu bisa nafsu, bisa emosi, bisa pamrih, bisa keinginan dan sebagainya. Nah, itu namanya kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa, sikap mental yang masih dipengaruhi oleh subjektivitas. Subjektivitas bisa berupa emosi, nafsu, keinginan, pamrih, dan sebagainya. Tapi kalau kesadarannya, sikap mentalnya itu rohaniah, maka pola pikir atau sikap mentalnya sebagai pencerminan dari kesadaran rohaniah ini bersifat objektif dan kasih. Objektif itu dia cara pandangnya selalu objektif, faktual, dasar fakta, kemudian juga legal, ya, walaupun juga prosedural, walaupun jam 11 malam kalau lampu trayek itu merah ya dia berhenti, walaupun dari kanan kiri tidak yang lain dia berhenti jam 11 malam. Nah, ini sikap mental rohaniah, legal, prosedural, faktual, plus kasih. Nah, ini kasih ini bisa menghilangkan hal yang faktual, ya, hal yang legal, hal yang objektif bisa kalah karena kasihnya. Tetapi dalam konteks yang positif, kalau tadi yang sikap mental kejiwaan tadi, pikiran bisa kalah dengan subjektivitasnya dalam arti yang negatif itu tadi. Nah, ini bedanya antara sikap mental kejiwaan dan sikap mental rohaniah. Nah, kita hidup ini berevolusi dari sikap mental kejiwaan menuju sikap mental rohaniah sampai terus perubahan proporsi kesadaran, ya, katakanlah. Nah, sikap mental rohaniahnya sudah 40, 60, sikap mental kejiwaannya masih 40, terus 70, 30, 80 sampai akhirnya sempurna 100% sikap mental rohaniah. Nah, itu tujuan daripada hidup. Nah, selanjutnya tadi disebutkan bahwa kenalilah dirimu sendiri, dengan demikian akan mengenal Tuhan. Lalu barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya dan sebagainya. Persoalannya adalah bahwa arah kesadaran manusia itu terbiasa keluar di dalam mempersepsi kesejatian. Itu arah kesadaran manusia terbiasa keluar. Nah, padahal yang dipersepsi itu masuk ke dalam. Nah, ini seperti gambar. Nah, gambar yang ada ini ya ketemunya manusia yang ya itu. Jadi kita itu berasal dari tidak ada, kemudian menjadi ada, dan suatu saat akan menjadi tidak ada. Nah, ini prosedurnya, rutenya yang harus kita pahami. Dari tidak ada menjadi ada secara fisik, lalu nanti akan kembali ke tidak ada. Ya, tetapi ada dan tidak ada ini sebetulnya hanya masalah kesadaran. Bagi orang yang kesadarannya sudah bisa memfungsikan indera yang keenam, tidak ada itu ada. Nah, jadi ada tidak ada itu hanya soal persepsi kesadaran saja. Kalau kesadarannya ya masih di panca indera, ya ada ini ya yang tampak oleh panca indera. Nah, padahal yang tidak ada itu sebetulnya juga ada, tapi bukan panca indera yang difungsikan untuk menyadari ya. Ya kalau sudah bisa memfungsikan indera keenam, ya dari tidak ada menjadi ada, kembali ke tidak ada. Tetapi persoalannya arah kesadaran manusia itu mengarah keluar ke ruang batu, ke dimensi ada terus. Nah, ini yang harus dipahami
Nah, sehingga diperlukan pemurnian tadi, dinolkan energi kesadaran atau pikiran dan perasaan yang terbias luar, dinolkan. Makanya dalam dunia keoranian Jawa itu dikenal ada semeleh atau menep. Itu sebetulnya menolkan getaran energi pikiran dan perasaan agar getaran dan energi yang rohani yang luhur itu bisa memenuhi. Dinolkan. Ya. Nah, nanti 1/0 tak tinggal. Kalau mau ya yang dinamakan waskita itu tadi bisa jadi orang yang bukan hanya panca inderanya saja yang berfungsi, tetapi juga kesadaran rohaniahnya atau indera yang keenam juga berfungsi. Itu tadi kalau memurnikan, menolkan energi pikiran dan perasaan maupun fisiknya, sehingga energi dan kesadaran yang lebih luhur rohaniah bisa memenuhi. Nah, itu nanti kesadaran metafisik bisa berfungsi. Jadi persoalannya adalah bahwa untuk menyadari itu semua kesejatian, jangankan aku sejati atau muanadia atau aku luhur, jiwanya saja manusia pada umumnya masih sedikit manusia yang mengenalnya. Ya, ini akibat arah kesadaran tadi keluar ke dimensi ruang dan waktu. Nah, kalau ingin mengenal jiwanya tadi, ya harus dinolkan pikir dan perasaan. Getaran energi pikiran dan perasaan itu dimurnikan, dinolkan agar kesadaran yang luhur bisa memenuhi. Nah, jadi kita back to basic, kembali ke jati diri, seperti itu gambarannya. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian apa yang saya sampaikan mengenai pemurnian jiwa atau personalitas, apa latar belakangnya, bagaimana yang dimaksud pemurnian jiwa, apa urgensinya, kemudian juga arah kesadaran, sikap mental untuk memahami kesejatian. Coba tolong dimunculkan sebelum saya akhiri, tolong dimunculkan yang tadi evolusi kesadaran. Evolusi kesadaran ya. Yang sebelum ya, ini ya Pak Guru. Ya, yang tadi ada yang nangkring tadi. Nah, terus. Nah, ya itu tadi. Itu tadi. Ini? Yang gambaran orang yang sedang meditasi di atas mental luhur. Terus yang meditasi tadi ya, evolusi kesadaran. Terus. Nah, ya. Nah, inilah ya. Nanti ada gambar bagaimana orang itu emosi, ya. Orang emosi membanting gelas, saking emosinya, maka di situ yang bekerja fisiknya untuk memegang gelasnya 10%, kesadarannya untuk menyadari itu gelas 10%, yang 80% emosinya. Nah, kemudian nanti ada orang bermain catur, bagaimana ya coba ditunjukkan ya gambar yang terus. Ya terus. Nah, ini misalnya gambar orang yang memegang sepatu dan melempar sepatunya. Ya, di sini energi fisik yang dikeluarkan untuk memegang dan melempar sepatu 10%, energi kesadaran untuk menyadari itu sepatu 10%, yang 80% energi emosinya. Nah, ini yang bermain catur coba. Nah, di sini yang bekerja energi fisiknya 5%, energi emosi astralnya juga 5%, yang 90% bekerja energi mental konkret, logika atau kecerdasannya. Nah, ini gambaran daripada bagaimana bekerjanya fungsi-fungsi badan fisik, badan astral, badan mental konkret. Nah, kemudian kita kembali ke yang gambar tadi, yang orang
sedang meditasi di atas. Nah, sebentar, Mbak, sebentar. Gambar yang tadi ada polisi. Ini juga polisi itu tadi. Nah, polisi. Nah, ini bagaimana orang yang tertangkap polisi malah emosi, pernah kita lihat di TV ini. Malah kendaraannya dirusak sendiri. Nah, ini pikirannya kalah sama emosinya yang 80%. Nah, fisiknya juga menanggung batu 10%. Nah, kesadarannya 10%, emosinya 80%. Nah, kita tadi yang bermain catur itu energi mentalnya 90%, fisiknya untuk memegang buah catur 5%, kemudian emosinya juga 5%. Nah, yang meditasi tadi yang evolusi kesadaran. Nah, ini gambaran di mana energi fisik, energi emosi, energi pikiran atau mental konkret sudah berhasil diatasi oleh manusia yang sudah berkesadaran rohaniah. Nah, di sini yang bekerja 90% energi kesadaran rohaniah. Sehingga dia bisa mengatasi pikirannya, perasaannya, fisiknya. Nah, di sini kalau 100% ya dia berarti jadi manusia sempurna. Nah, untuk memahami kesejatian, di mana kesejatian itu hal yang bersifat luhur, yang halus, yang metafisik, baik alamnya maupun badan-badannya, sampai yang lebih luhur lagi, maka yang difungsikan mental luhur ini setidaknya 60% proporsi kesadarannya sudah 60-40. Yang 60 itu mental luhur, kecerdasan spiritual, yang 40 itu ya kecerdasan intelektualnya. Nah, jadi kecerdasan luhur, kecerdasan spiritualitas sudah bisa memimpin kecerdasan intelektualnya. Katakanlah proporsinya 60-40. Nah, itu akan atau baru bisa memahami hal-hal yang bersifat abstrak atau metafisik seperti ya teosofi ini yang bercerita soal metafisik, soal alam luhur, soal badan halus dan sebagainya. Ya, kalau masih 50-50 bahala kacau, belum bisa. Minimal 60-40. Nah, nanti terjadi peningkatan kesadaran 70-30, 80-20 dan sebagainya sampai sempurna. Jadi untuk memahami kesejatian, kesadaran rohani harus sudah berfungsi, mental luhur harus sudah berfungsi. Ya, setidaknya 60-40. Kalau tidak, persepsinya tentang kesejatian ya kabur. Nah, itulah gambarannya dari topik malam hari ini, yaitu pemurnian jiwa dan pemahaman kesejatian. Nah, itulah apa yang bisa saya sampaikan dengan judul topik pada malam hari ini. Ya, syukur-syukur bisa dipahami. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada pertanyaan-pertanyaan Pak Heri. Oh ya, bentar saya tak minum dulu. Ya, saya stop share dulu. Saya bacakan ya. Ini dari Mas siapa mau? Ini sudah menulis. Ya. Mas Erlangga Ya. Sulono ini ya. Malam Mas Erlangga. Ini panjenengan sudah nulis, saya bacakan. Apa mau berdiskusi langsung dengan Pak Heri, Mas Erlangga? Bacakan aja Mbak, bacakan Mbak. Oh ya, baik. Ya, ini dari Mas Erlangga nih. Dalam konteks Trinitas yang Bapak sampaikan tadi, posisi urip sejati dan sukmo sejati, itu yang mana Pak? Apakah sama dengan sukmo purbo dan sukmo kawekas? Kayu. Ya, matur nuwun pertanyaannya. Jadi intinya konstitusi total manusia menurut filosofi itu aku sejati, aku luhur, aku rendah. Ya. Nah, aku sejati itu turunan aku luhur atau pribadi luhur,
atau sukma. Sukma, kemudian jiwa. Aku rendah jiwa. Jiwa, sukma, pletik atau monad. Ya mohon itu moderator tolong kalau bisa dimatikan ya. Jadi sebetulnya tadi pertanyaan Bapak tadi sukmo kawekas dengan apa? Sukmo sejati. Sukmo kawekas sama sebentar tadi. Sukmo kawekas sama dengan sukmo purbo, Pak. Sukmo kawekas dengan sukmo purbo ya. Ya, ini mungkin sukmo purbo itu ya pletek itu. Aku sejati. Kemudian turunannya aku luhur atau rohaniah atau sukma itu tadi. Turun baru jiwa. Itu kalau menurut bahasa istilah teosofi. Kalau tadi istilah kejawen ya. Saya kira prinsipnya sama saja. Karena kejawen dengan teosofi itu ranahnya sudah sama. Ranah spiritualnya sudah sama. Ke dalam. Ke jiwa, roh, pletik Tuhan. Ini ranah spiritual teosofi kejawen juga ke situ. Jadi banyak nyambungnya tadi. Ya sukmo kawekas dan sukmo mungkin sukmo kawekas itu ya roh itu. Sukmo purbo ya aku sejati pletik itu tadi. Ini hanya istilah saja. Mungkin seperti itu, Pak. Siapa tadi? Iya, terima kasih. Ini dari Mas Erlangga tadi ya. Seperti itu nggih, Mas Erlangga. Semoga terbantu kan? Iya, Mbak. Matur nuwun ya, Pak. Iya, terima kasih kembali. Ini ada Mas Victor nih mengangkat tangan ya. Mas Victor mau berdiskusi langsung atau ini tadi saya bacakan yang tulisan dari panjenengan? Ya, diskusi, Mbak. Oh ya, boleh silakan. Ya. Ya, terima kasih. Salam kenal ini. Saya Victor nih dari Bandung nih. Makasih, salam kenal Pak Heri semuanya. Iya, sama. Iya, sama-sama. Terima kasih. Pendatang baru nih, masih PAUD. Oh iya. Dari kota mana Mas dengan Mas? Bandung. Oh iya. Ya, Bandung. Ya. Jadi begini, saya mau bertanya ini menarik nih. Ini semua tadi saya tangkap bahwa kehidupan ini asal-muasalnya percikan ilahi begitu kan ya. Nah, lalu memadat menjadi personality. Terus si percikan ilahi ini ketika memadat menjadi personality ini terjadi penderitaan, terjadi kejahatan. Ini ngapain gitu? Nggak ada kerjaan nih. Percikan ilahi ini memadat jadi personality, jadi harus rendah begitu. Ya, kenapa udah enak-enak jadi sempurna, dia harus memadat jadi personality dan harus mengalami ketakutan, harus mengalami penderitaan, kesakitan, gitu ya, harus mengalami kejahatan dan harus sibuk menyempurnakan diri lagi kembali kepada ilahiyah gitu. Nah, itu pertanyaannya, Pak. Jadi menurut teosofi seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak Herdi. Iya, sama-sama, Pak. Matur nuwun sekali. Pertanyaannya cukup berat ini. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan yang terbabar jiwa, roh, pletik Tuhan itu bersifat potensial, belum atau bukan real, ya, bukan sesuatu yang sudah jadi begitu saja, apa istilahnya taken for granted apa-apa, tapi itu bersifat potensial. Jadi percikan ilahiyah itu bersifat ilahiyah dan berpotensi ilahiyah, ya, berpotensi. Nah, untuk menjadi real, maka aku sejati itu turun ke dunia berbaju roh, berbaju jiwa. Jiwa yang beraspek metafisik dan jiwa yang beraspek fisik dengan sifat-sifat atau karakter tadi. Di mana personality itu karakternya kadonyan, ya, bersifat duniawi, ya, yang korupsi, yang emosi dan sebagainya. Nah, kalau pribadi luhur itu bersifat kajaten atau kasukman,
Nah, jadi itu potensial, Pak. Bersifat potensial. Bukan sesuatu yang sudah jadi, tapi bersifat potensial. Jadi monad pletek itu tadi, roh dan jiwa, ketiga-tiganya berevolusi kembali kepada Tuhan. Nah, tadi nanti personalitas menjadi sempurna, hal-hal yang positif dari personalitas selama hidup di dunia itu akan mengembangkan kesadaran rohaninya. Nah, kesadaran rohaninya ini berkembang disumbangkan kepada kesadaran murni atau pletek. Itu pemahamannya seperti itu. Nah, terus jadi hidup di dunia ini yang baik-baik membangun, memperkuat kesadaran rohaniah, kesadaran luhur, yang jelek-jelek, ya itu nanti akan diperbaiki dalam kehidupan berikutnya. Demikian seterusnya, apa yang baik dari kehidupan dunia, kesadaran yang baik, energi kesadaran yang baik akan memperkuat kesadaran luhurnya, pribadi luhurnya, rohaniahnya. Demikian seterusnya, rohaniahnya akan memperkuat monadiahnya atau pletek tadi. Jadi ketiga-tiganya sekaligus berevolusi. Nah, begitu Pak. Bukan. Ini saya belum nangkep maksudnya Pak. Jadi maksud yang dimaksud saya pertanyaannya adalah tadinya kan Tuhan nih, Tuhan terus bersifat potensial ilahiyah, gitu. Ya, Kemudian dia menjadi real, gitu. Menjadi real, lalu menjadi susah, menjadi menderita gitu, dan sibuk menyempurnakan diri kembali lagi kepada Tuhan. Kenapa harus begitu proses menjadi drama kehidupannya gitu kan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus jadi drama kehidupan seperti itu gitu? Tuhan yang udah sang maha sempurna, sang maha kesadaran, harus sibuk-sibuk menjadi real gitu kan? Menjadi potensial kemudian menjadi real, dan harus sibuk-sibuk berlatih, menderita, dan reinkarnasi dan kena karma gitu sampai harus menyempurnakan diri, sibuk lagi kembali kepada Tuhan gitu kan. Nah, itu pertanyaannya. Lalu kan tadi sepertinya dari tidak ada sibuk-sibuk menjadi ada untuk kembali menjadi tidak ada gitu. Nah, itu yang menjadi misteri pemikiran pertanyaan saya, Pak. Ya, itu saya dulu juga pernah berpikir seperti itu, Pak. Wah, kok kayaknya Tuhan itu kurang gawean ya? Iya, betul. Nggak ada kerjaan, Pak. Ya, menyiksa dirinya sendiri, Pak. Iya. Ya sudah. Ya, jadi ya, itu kenapa evolusi. Itu tuh, gitu. Ya, kenapa harus menciptakan evolusi, dirinya harus sibuk-sibuk merealkan diri, kemudian harus sibuk berevolusi, kembali lagi kepada dirinya yang asal, gitu. Saya sendiri dulu ya pernah berpikir seperti itu. Ya, seperti sudah terjawab belum, Pak? Mudah-mudahan terjawab, Pak. Sekarang, Pak. Iya. Pak, ya. Kurang gawean ya. Ya, kita nggak ada kerjaan tuh Tuhan, Pak. Iya. Nggak ada kerjaan tuh Tuhan, Pak. Jadi kita nih korban Tuhan, Pak. Jadi menderita, Pak. Jadi punya hawa nafsu, Pak. Jadi tak terkendali, Pak. Ini korban kerjaan Tuhan nih, Pak. Pak Edi terangkan tentang konsep emanasi dan bagaimana konsep Oke, mudah-mudahan itu bisa agama jawab. Gitu. Memang harus diterangkan sejak awal, Pak. Jadi kita paham tentang basic filosofi ya. Jadi nggak bisa di bypass semacam ini. Kalau dikonfrontasikan antara konsep satu kehidupan seperti konsep agama dan terus ditabrakkan dengan konsepnya emanasi nggak bisa, Pak. Itu nggih, Pak Eri. Iya. Terima kasih atas. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Sementara seperti itu. Matur nuwun. Iya. Mungkin nanti untuk lebih detailnya Mas Victor yang berkenan mungkin untuk studi basic ya minimal mungkin akan segera diadakan minimal ada 20 orang itu. Mungkin bisa lebih detailnya. Begitu ya. Untuk konsep emanasi itu. Ya. Ya Pak Heri bisa dilanjutkan. Gitu Mas Victor. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Itu aja dulu, silakan yang lain. Ya, saya akan bacakan ini selanjutnya ya dari
Sudah Mas Victor. Kemudian dari Pak Imam ini ya. Proses mengakses catatannya untuk Pak Heri ini ya panjenengan ya. Kesadaran murni oleh Marhen ini apa nih? Tidak melakukan prasangka. Pak Imam masih di sini panjenengan Pak Imam? Masih. Oh ya Pak Imam, apa langsung mau berbicara langsung dengan Pak Heri? Monggo silakan. Dibacakan aja, kalau nggak ingat nanti saya jelaskan. Oh iya baik Pak Imam ya. Satu proses apa nih? Proses mengakses potensialitas kesadaran murni oleh Heri Marhen. 1. Tidak melakukan prasangka, penghakiman. 2. Memahami kecerdasan alam. 3. Hening, menghayati rasa ada semata. 4. Suwung, atau tanpa ada maupun tiada. Seluruhnya energi tan wujud. 5. Untuk pengembangan kasih dengan kesederhanaan, rendah hati, kejujuran, tulus, keseimbangan, ketunggalan utuh dengan yang lain, kesediaan mau membantu yang lain. Ini Pak Heri, tambahan dari Pak Imam tentang proses mengakses potensialitas kesadaran murni oleh Heri Mar ini. Oh iya. Matur nuwun Pak Imam Sudrajat Pemalang. Ya, salam Marhen ya, sama-sama Marhen. Ya betul Pak, intinya pemurnian jiwa tadi supaya kesadaran rohaniah itu bisa berfungsi, terus nanti kesadaran rohaniah juga berfungsi, akhirnya kesadaran monadiah, kita sampai pada kesadaran monadiah. Tetapi itu wah, sudah sangat tinggi sekali ya. Sekarang ini manusia masih pada kesadaran kelas manusia, kita masih berada di kesadaran kelas manusia ya. Jadi menurut teosofi kelas-kelas kesadaran itu mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan di atas manusia itu ada kelas kesadaran yang dinamakan adep. Nah, itu sudah bukan manusia. Nah kita adep itu sudah rohaniah 100%. Jadi sebelum sampai ke monadiah kita harus melewati kesadaran rohaniah terlebih dahulu. Ya tadi apa yang disampaikan Pak Derajat betul, intinya pemurnian agar kesadaran yang di luhur bisa membumi. Ya terima kasih Pak Derajat masukan tambahannya. Maupun Tulisannya jenengan. Gimana Pak? Itu tulisannya jenengan. Oh. Tulisannya Pak Heri yang tadi, yang dari Pak Heri tadi. Oh iya baik Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Imam. Ngingetin. Iya Pak. Matur nuwun Pak. Salam untuk temu ireng Pak. Malang Pak. Nanti nginep lagi. Iya Pak. Nanti ya ini masih pandemi ini. Ya matur nuwun Pak. Nanti mudah-mudahan bisa sampai lagi. Ya selanjutnya ini dari Mas Kris. Mohon izin bertanya. Alkohol dan rokok dalam konteks pemurnian jiwa. Kalau dikonsumsi, apa yang dihambat di badan kasar, atau badan halus, sehingga mengganggu proses pemurnian jiwa? Dan bumbu-bumbu menggairahkan, contohnya seperti apa saja ya Pak? Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas siapa itu tadi? Mas Kris. Mas Kris ya. Jadi rokok, alkohol, bumbu-bumbu yang merangsang, yang kuat itu meningkatkan kenikmatan indrawi, istilahnya meningkatkan kenikmatan indrawi. Nah kalau ini diujo, katakanlah diujo itu ya apa ya bahasa Indonesia diujo itu dituruti ya sudah ya rohaniahnya sulit berkembang ya monggo. Kalau memang kita tahu bahwa saya dulu waktu masih muda itu saya pernah ngantongi rokok Jisamsu 1 ya di kantong baju saya. Nah saya bertemu dengan seorang tokoh teosofi waktu itu. Nah rupanya beliau tahu ya, karena beliau punya kepekaan tahu. Nah terus saya diingatkan jangan merokok gitu. Nah karena kalau nggak salah penjelasannya di otak
kita, di otak kita ini ada susunan saraf yang ada satu saraf yang belum terbuka. Nah, satu saraf itu untuk nyambung dengan dunia metafisik lah, untuk kesadaran yang lebih halus. Nah, kalau ini dirokoi itu berbahaya, bisa ya merusak lah, membahayakan apa itu susunan saraf di otak yang masih satu terbuka untuk pintu metafisik. Itu seperti itu, sehingga di samping rokok itu kan kenikmatan duniawi badani ya, jadi ya sulit rohaniah mau berkembang kalau masih menikmati itu ya. Ya tentunya ya kalau sehari 10 batang misalnya, ya nanti kalau kesadaran rohaniahnya memang sudah berfungsi, ya makin lama makin dikurangi sampai akhirnya tidak merokok, karena merokok itu ya di samping menguras kantong juga tidak bagus bagi kesehatan, secara ilmu pengetahuan sudah terbukti. Kemudian tadi alkohol ya alkohol kan juga memperkuat kenikmatan indrawi ya. Jadi sulit kalau rohaniah mau berkembang kalau energinya masih di situ. Demikian pula bumbu-bumbu yang merangsang, yang memperkuat kenikmatan indrawi itu tadi. Makanya di dalam budaya spiritual Jawa itu kan ada puasa muteh itu, dia kan berarti ya muteh. Jadi hanya makan, tidak ada garam, ya hanya nasi atau mungkin ketela puhung, ya itu anyep. Nah ini salah satu bentuk laku agar energi dan kesadaran rohaninya bisa membumi, bisa turun. Itu demikian pula vegetarian ya, vegetarian itu akan membantu. Intinya kalau 4 hal itu tadi dilaksanakan, itu supaya dalam jiwa kita, baik yang beraspek fisik tadi dengan pikiran yang dan perasaan yang baik, jiwa yang beraspek metafisik tadi dimurnikan, maka energi dan kesadaran yang lebih luhur itu akan membumi. Baru bisa akan membumi kalau itu bersih. Ya. Nah, ya itu tadi dengan yang bersifat metafisik, pikiran dan perasaan yang bersifat fisik dari makan itu tadi. Ya intinya seperti itulah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Turun. Ya, terima kasih Pak Heri. Mas Kris, begitu jawabannya ya, semoga bisa terbantukan, paham. Kemudian ini dari Mas Victor, apakah hewan atau tumbuhan yang ada sekarang ini adalah personality yang gagal berevolusi? Ya, terima kasih Mas Victor. Enggak ya, itu tidak gagal ya. Tidak gagal. Kita jadi menurut teosofi, alam semesta beserta makhluk-makhluknya ini kan peletik atau percikan ilahiyah, Sang Maha Hidup, Sang Maha Cahaya, Sang Maha Sadar. Nah, kesadaran itu berevolusi mulai dari mineral sekian miliar tahun, kemudian tumbuh-tumbuhan sekian miliar tahun, hewan sekian miliar tahun, sampai akhirnya menjadi manusia, berbentuk manusia. Kesadaran itu menghidupi bentuk manusia. Ya, sekarang kita ada di kelas manusia, evolusinya maju, bukan balik lagi. Ya, jadi bukan gagal. Tadi kita irama evolusi itu iramanya terus tumbuh, maju, berkembang. Nah, masa depan kita kelas kesadaran di atas manusia ya dinamakan manusia sempurna atau adep itu tadi. Adep atau manusia sempurna yang dihasilkan dari proses evolusi di planet bumi ini kurang lebih menurut teori masih hanya sekitar 60 manusia sempurna atau adep yang dihasilkan dari proses evolusi di planet bumi dari sekitar 7,5 miliar manusia. Jadi kita tidak mundur ke belakang, tapi terus maju.
Mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih. Ya, Pak Heri, yang menjadi pertanyaan itu kan tadi evolusi itu dari mineral, tumbuhan, binatang, terus manusia. Nah, tumbuhan yang ada sekarang ini apakah dia percikan ilahi yang masih purba begitu atau seperti apa gitu kan? Ini kan ada sekarang kita hidup berdampingan nih. Ada kita sebagai diri manusia, ada juga tumbuhan, ada binatang, ada mineral gitu. Bahkan di diri manusia sendiri tubuhnya adalah mayoritas mineral begitu. Tubuh manusia ini secara fisik ini bahkan mayoritas mineral. Apakah mineral-mineral yang ada di tubuh kita ini masih sedang adalah percikan ilahi yang sedang berevolusi menjadi manusia gitu kan? Nah, itu membingungkan buat saya gitu kan. Kalau misalnya gradasinya dulu tumbuhan, hewan, terus jadi manusia, terus tumbuhan tidak ada, artinya semua berkembang menjadi manusia, itu saya masuk akal. Tapi ini berdampingan gitu, masih ada yang tumbuhan, masih ada hewan, walaupun sudah ada yang jadi manusia. Apakah tumbuhan-tumbuhan yang sekarang ini itu adalah makhluk-makhluk personality yang masih purba gitu evolusinya, bagaimana? Itu Pak pertanyaannya. Iya. Wah, ini pertanyaan yang sangat berat sekali, Pak Victor. Ya. Maaf ya Pak ya, ini keluar spontan begitu saja Pak soalnya. Ya, bagus itu bagus. Yang jelas kalau kita coba ditampilkan evolusi kesadaran gambar tadi. Gambar tadi ya. Gambar Mbak Anu. Iya. Yang gambar evolusi kesadaran tadi yang. Nah, ini ya. Jadi pertumbuhan kesadaran manusia. Ya. Jadi esensi atau substansi daripada hidup. Nah, hidup itu di semua bentuk. Nah, apakah itu mineral, apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu hewan, apakah itu manusia, esensinya, substansinya adalah hidup. Dan hidup itu kesadaran. Nah, kesadaran ini ada yang memakai bentuk masih mineral, masih tumbuh-tumbuhan, masih hewan, sekarang manusia. Nah, di situ dalam gambar itu terlihat bahwa kesadaran manusia mengandung semua bentuk-bentuk partikel-partikel dari apa yang sudah dilalui oleh kesadaran manusia. Jadi di dalam human itu di situ selain tingkat kesadaran pada tingkat kesadaran manusia, tetapi partikel-partikel atau materinya hasil dari evolusi atau mengandung semua partikel daripada mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan. Tapi esensinya kesadarannya sudah sampai di kelas kesadaran manusia. Walaupun bentuknya mengandung partikel-partikel semua itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab sementara itu Pak Victor. Ya, ini yang jadi menarik itu justru gara-gara gambar ini nih saya jadi timbul pertanyaan. Kan kalau saya sebagai manusia berarti saya pernah jadi hewan, pernah jadi tumbuhan, saya pernah jadi mineral begitu kan. Kalau saya sekarang manusia berarti masa lalu saya itu pernah hewan, pernah tumbuhan, pernah mineral. Gitu ya, kan? Betul. Ya, jadi artinya ketika saya jadi mineral, saya adalah percikan ilahi yang berpersonality, memadat personality yang paling purba begitu kan. Paling purba itu adalah mineral. Percikan ilahi yang berpersonality menjadi mineral, terus kemudian berkembang berevolusi kembali lagi kepada ilahiyahnya gitu kan. Nah sekarang mineral yang ada sekarang ini apakah dia makhluk yang paling purba dari percikan ilahi atau bukan gitu Pak? Mineral atau tumbuhan yang ada sekarang ini adalah tumbuhan yang percikan ilahi yang masih purba, yang terlambat berkembang keduluan sama saya gitu kan, atau gimana gitu Pak? Itu pertanyaan. Ini menurut ini sebetulnya
apa ya, ilmu atau disiplin spiritual yang harus dijawab teman saya dari Surabaya yang namanya Pak Rudi. Nah, itu dia disiplin spiritualnya di situ. Artinya dia materinya memegang materi itu, di mana dia pernah mengatakan bahwa manusia itu dulu pernah hidup di bulan. Bulan itu bumi pada waktu itu. Ya, jadi kita sekarang menurut Pak Rudi yang pakar teosofi juga, sekarang kita manusia yang hidup di planet bumi itu dulu pernah hidup di bulan sebagai hewan. Nah, itu berapa miliar tahun yang lalu. Nah, ya berarti kalau gitu binatang atau tumbuhan atau mineral akan mengalami beberapa miliar tahun lagi untuk berevolusi jadi manusia ya Pak ya? Mineral yang ada sekarang ini nih, artinya kan mineral ini artinya yang sekarang ini makhluk purba Pak, yang harus berevolusi beribu-ribu tahun, bermiliar-miliar tahun untuk jadi manusia gitu ya Pak ya? Iya. Yang sekarang dihasilkan menjadi manusia sempurna hasil dari proses evolusi di planet bumi ini yang baru sekitar 60 itu dulu ketika hidup di bulan, zaman bulan itu dia manusia. Nah, dia manusia, tapi sekarang dia sudah di atas manusia kelas kesadarannya. Nah, kita itu dulu hewan ketika hidup di bumi yang namanya bulan. Itu hewan. Kemudian bulan itu sudah kiamat, tidak ada kehidupan di sana, manusia berpindah berevolusi di planet bumi. Nanti suatu saat juga planet bumi ini mati, kiamat, ya, berevolusi di planet lain lagi, Merkurius kalau nggak salah. Jadi ini di tata surya kita ini ada 7 skema evolusi. 7 skema evolusi di mana sekarang ini kita ini berevolusi di planet bumi. Nanti kalau suatu saat planet bumi itu kiamat, nanti evolusi diteruskan di planet lain, kalau nggak salah Merkurius. Nah, itu menurut penjelasan salah seorang teman Pak Rudi yang dari Surabaya itu seperti itu. Jadi kita sekarang ya mudah-mudahan. Kalau gitu mudah-mudahan saya bisa ketemu Pak Rudi Pak. Terima kasih Pak. Sementara cukup Pak. Ya, Pak Ternon. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kalau ada studi basic itu dari Perwatin itu ada materi Chain and Rounds, kemudian ada Man, God and Universe, itu lebih bisa dipahami ya Pak Victor. Bisa gabung di channel Pak. Jadi mungkin ada info-info untuk mengikuti studi basic itu di situ ada banyak sudah materi-materi yang dikirim Pak di sana Pak, channel Telegram Pak. Gitu ya Pak Victor. Selamat malam Pak Victor. Oke, terima kasih Bu Yohana. Ya, di situ banyak materi yang mungkin pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan bisa sedikit terbantukan. Tambahin sedikit. Pak Heri, boleh tambahin. Sudah kurang 1 menit. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya copy paste ke WA-nya Pak Heri. Ini ada dari anggota, ternyata dari anggota sisanya, dari Pak Hanbe, sama dari Pak Philip. Mungkin bisa nanti dibantu dijawab di grup Telegram gitu ya Pak Heri ya? Oh iya, terima kasih. Itu tadi Pak Derajat mau nambah ya, Pak, coba diberi kesempatan. Oh iya, gimana Pak Imam? Kembali lagi pelajaran dasar dari teosofi. Di dalam tata surya kita terdapat 7 skema evolusi. Untuk kelas binatang, naik ke kelas manusia, itu memerlukan waktu 1 rantai planetaris. 1 planetaris kurang lebih berlangsung 4,32 miliar tahun dalam hitungan waktu sistem planet bumi. Hitungannya seperti itu. Dari mana ya kita dapat pelajaran dari para makhluk suci atau para adept seperti itu. Jadi antara percaya dan tidak pelajarannya memang seperti itu. Jadi ini bukan soal lepas percaya atau tidak, pelajarannya seperti itu. Ada rantai planetaris, ada skema evolusi. Jadi tambahnya seperti itu, Mas Heri. Punten, matur nuwun.
Ya, Iya. Pak Derajat. Terima kasih masukannya. Ya, Ya, betul. linknya channel Telegram bisa ini sudah saya tulis di chatbox, mungkin yang baru dari sini iya, dari teman-teman yang baru ini ya. Silakan bisa bergabung atau bisa ini ada YouTube-nya juga. Boleh nanti saya posting ulang ya ini rekamannya. Di-like, tolong di-like dan di-subscribe ya yang belum. Minta tolong. Ya, bisa follow juga untuk Instagramnya dan Facebooknya Teosofi Indonesia. Ya, jam 10 malam kita akhiri. Teman-teman yang belum bergabung di channel boleh gabung segera. Linknya ada di chat ini ya. Terima kasih. Bagaimana Pak Heri mau menambahkan? Oh, ini ada Bapak Darmana. Pak Darmana masih di sini ya Pak Darmana? Selamat malam Pak Darmana. Ya, selamat malam. Saya minta tolong invokasi yang penutup itu, yang biasanya ditutup untuk bisa dibantu Darmana. Oh iya. Asutemang sadekamai, bawalah aku dari ketidakbenaran kepada kebenaran. Tamasuma yutir gamai, bawalah aku dari kegelapan kepada terang. Mirtiuma amritan gamai, bawalah aku dari kematian kepada kehidupan kekal. Selesai. Terima kasih Pak Darmana, terima kasih Pak Heri, terima kasih semuanya. Selamat malam telah bergabung lagi. Untuk mengikuti info studi selanjutnya bisa mengikuti dan YouTube Teosofi Indonesia. Nanti ada minggu depan juga ada mungkin studi lain yang lebih menarik. Ya, terima kasih. Bapak Heri. Terima kasih. Lagi Pak Heri. Ya, tanggal 9 Pak Heri ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih.